Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021. Kita akan membahas soal yang pertama, yaitu soal tentang gerak lurus atau gerak pada satu dimensi. Gerak lurus sebuah benda diperlihatkan oleh grafik. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0 second dan T sama dengan 2 second adalah kecepatan rata-rata merupakan perbandingan dari perpindahan benda dan selang waktu benda tersebut, atau delta S per delta T. Dari grafik kita ketahui bahwa ketika T sama dengan 0 second, S1 nya itu 2 meter. Tapi ketika T1 ini T2 sama dengan 2 second, S2 nya atau posisi benda tersebut di 6 meter. Maka kecepatan rata-rata benda tersebut adalah delta S per delta T atau S2 kurang S1 per T2 kurang T1 sama dengan 6 kurang 2 dibagi dengan 2 kurang 0. Berarti kecepatan rata-rata benda tersebut adalah 2 meter per second. Ini termasuk soal yang mudah ya. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu tentang elastisitas. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus bulk bola tersebut B, volume bola mula-mula adalah. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep perubahan tekanan suatu benda di dalam dasar laut atau di dalam fluida, itu sama dengan B dikali delta V per V0, dengan V0 ini sama dengan volume awal atau volume mula-mula dari benda, kemudian delta V ini adalah perubahan volume. Dan misalnya volume akhirnya V akhir itu sama dengan V atau sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 ya, dari soal. Maka kita bisa ketahui perubahan volumenya sama dengan volume awal dikurang dengan volume akhir 4/3 pi R pangkat 3. Maka delta P nya kita tuliskan menjadi B dikali V0 minus 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan V0, atau ini kita pindahkan, delta P per B sama dengan V0 bagi V0 1 dikurang dengan 4/3 pi R pangkat 3 per V0, atau ini kita tuliskan lagi menjadi 4/3 pi R pangkat 3 per V0 sama dengan 1 kurang delta P per B. Maka V0 nya sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 per 1 minus delta P per B, atau V0 atau volume mula-mula atau volume awalnya itu sama dengan 4 pi R pangkat 3 per 3 kali 1 minus delta P per B. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal yang ketiga, yaitu soal tentang usaha dan energi.
Sebuah balok bermassa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per second. Selanjutnya balok menuruni sebuah bidang miring kasar dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, kedua bidang datar berbeda ketinggian titik-titik meter. Jadi pertama balok bergerak pada bidang datar dengan kecepatan 1 meter per second. 1 meter per second. Kemudian balok menuruni bidang miring sampai pada suatu bidang datar licin. Ini licin, kemudian bidang miringnya kasar, mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Kemudian balok sampai di dasar bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Misalnya perbedaan ketinggian antara kedua bidang datar adalah high, dan bidang datar 1 itu titik 1 dan bidang datar 2 kita kasih titik 2. Maka 1 meter per second ini adalah V1, kemudian 2 meter per second ini V2. Sudut kemiringan dari bidang miring adalah 30 derajat. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Usaha oleh gaya non-konservatif itu kan sama dengan usaha oleh gaya gesek, yaitu minus F dikali S. S ini adalah panjang bidang miring. Maka kita bisa tuliskan menjadi minus F dikali S sama dengan mg kali H2 kurang H1 plus setengah M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, dengan H2 nya sama dengan 0. H2 sama dengan 0, yaitu dasar bidang miring, kemudian H1 nya sama dengan H. Maka ini kita bisa tuliskan hubungan antara S dan H dari bidang miring, yaitu segitiga siku-siku. Maka kita tuliskan sin 30 sama dengan H per S. Maka S nya sama dengan H per sin 30, berarti setengah sama dengan 2H. Jadi S nya 2H. Maka ini menjadi minus F dikali 2H sama dengan mg H2 min H1 plus setengah M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi minus 7 dikali 2H itu sama dengan M nya 2 kali 10 dikali H2 nya 0 kurang H plus setengah kali M nya 2 dikali V2 nya 2 kuadrat kurang V1 nya 1 kuadrat. Maka ini menjadi minus 14H sama dengan, oh ya, 2 nya bisa kita coret ya ini. Maka 7H minus 7H sama dengan minus 10H plus 4 kurang 1 3, maka ini 3 per 2. Oh ya, 3 per 2. Maka atau kita tuliskan menjadi 3H sama dengan 3 per 2. Coret 3 nya, maka H nya sama dengan 1 per 2 atau 0,5 meter. Jadi
Kedua bidang datar berbeda ketinggian sebesar 0,5 meter. Jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat, yaitu tentang ayunan sederhana atau bandul. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat, yaitu tentang ayunan sederhana atau bandul. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Panjang tali bandul itu 1,0 meter. Pada suatu saat, wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun dan dipercepat searah dengan vektor normal pada lantai kabin. Saat itu, bandul diayun dan memiliki frekuensi F sama dengan 0,48 Hz. Kemudian tali bandul itu diganti dengan tali yang lain dengan panjang 2,25 meter. Frekuensi bandul itu setelah tali diganti adalah, kita menentukan frekuensi dari suatu bandul jika bandul itu di dalam suatu ruang atau wahana yang dipercepat dengan percepatan A misalnya, maka frekuensinya bisa kita hitung dengan menggunakan F sama dengan 2pi akar A plus G dibagi dengan L. Jadi suatu bandul di dalam suatu ruang atau wahana, kemudian ruang ini dipercepat dengan percepatan A, maka frekuensi bandulnya F sama dengan 1/2pi akar A per G per L. Karena wahana ini sangat jauh dari benda angkasa apapun, maka percepatan gravitasi akibat dari benda angkasa tersebut mendekati 0. Maka untuk menentukan frekuensinya, kita bisa gunakan hubungan 1/2pi akar A per G, A per L, A per panjang tali. Maka kita bisa menggunakan perbandingan frekuensi untuk panjang tali 1 meter dan panjang tali yang kedua 2,25 meter. A-nya tetap karena wahananya tetap ya, wahananya 1 yang dipercepat dengan percepatan A. Maka kita bisa tuliskan F1 per F2 sama dengan akar dari L2 per L1. F1-nya ini 0,48 dibagi dengan F2 sama dengan akar dari L2-nya 2,25 dibagi 1. Ini kan sama dengan 1,5. Berarti F2-nya sama dengan 0,48 dibagi 1,5 sama dengan 0,32 Hz. Jadi jawabannya A. Selanjutnya kita membahas soal yang kelima, yaitu tentang fisika modern atau relativitas ya. Sebuah partikel bermasa M0, usaha yang diperlukan agar partikel tersebut memiliki energi total 1,50 M0 C kuadrat dari keadaan diam adalah titik-titik M0 C kuadrat, dengan C merupakan cepat rambat cahaya dalam vakum ya. Jadi energi diam dari sebuah partikel, energi diamnya itu kan sama dengan E0, sama dengan M0 C kuadrat. Kemudian energi totalnya, energi total partikel itu adalah E sama dengan 1,50 M0 C kuadrat. Usaha yang diperlukan, usaha ini kan sama dengan energi total dikurang energi diam. Maka usahanya sama dengan 1,50 M0 C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Maka usaha yang diperlukan adalah sebesar 0,5 M0 C kuadrat. Maka jawabannya E.
Oke, kita membahas soal yang keenam, yaitu soal tentang listrik magnet. Sebuah partikel bermuatan listrik negatif minus Q dan bermassa M pada bidang XY yang tampak pada gambar. Pada daerah itu terdapat medan magnetik homogen B searah dengan sumbu Z positif. Komponen kecepatan VZ-nya lebih kecil 0, serta komponen percepatan AZ-nya lebih kecil 0 dan konstan. Komponen kecepatan pada bidang XY dan medan listrik E di daerah itu sama dengan pada soal medan magnetnya searah sumbu Z positif. Ini medan magnet. Ada pada bidang XY kita bisa gambarkan medan magnetnya berupa titik ya, karena menembus keluar bidang kertas. Karena bergerak melingkar beraturan, maka misalnya partikel di titik A, gaya magnetnya harus menuju pusat lingkaran ya. Karena setiap benda yang bergerak melingkar beraturan, gayanya itu pasti menuju pusat lingkaran. Nah, untuk menentukan kecepatan partikel di bidang X ya, kita gunakan aturan tangan kanan, yaitu 4 jari yang dirapatkan arah medan magnet, kemudian kecepatan partikelnya arah ibu jari, dan dorongan telapak tangan itu menunjukkan arah gaya magnet. Ini khusus untuk muatan positif. Untuk muatan negatif, arah gaya magnetnya itu berlawanan dengan dorongan telapak tangan ya. Ini gaya magnet untuk muatan negatif. Maka dengan menggunakan aturan tangan kanan ini kita simpulkan bahwa di titik A partikel bergerak ke bawah ya, berlawanan jarum jam. Jadi partikel berputar atau bergerak melingkar beraturan pada bidang XY berlawanan dengan gerak jarum jam. Dengan besarnya kecepatan pada bidang XY ini kita cari dengan menggunakan konsep gaya magnetnya itu kan sama dengan gaya sentripetal. Maka ini Q VB sama dengan mv kuadrat per R. Kita coret V-nya, maka kita dapatkan ini V sama dengan QBR dibagi dengan M. Ini merupakan kecepatan partikel pada bidang XY. Kemudian pada soal juga diketahui bahwa komponen kecepatan pada sumbu Z, VZ-nya lebih kecil 0, percepatan partikel pada sumbu Z juga lebih kecil 0 dan konstan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, berarti AZ-nya menuju atau berarah ke sumbu Z negatif ya. Ini lebih kecil 0 dan VZ-nya juga lebih kecil 0, artinya bergerak ke arah sumbu Z negatif. Karena AZ-nya menuju sumbu Z negatif, maka gaya listriknya F listriknya juga menuju sumbu Z negatif, berarti F listriknya juga lebih kecil dari 0. Karena gaya listriknya ini ke arah sumbu Z negatif dan muatannya negatif, maka medan listriknya ini menuju sumbu Z positif ya. Medan listriknya menuju sumbu Z positif. Karena untuk muatan negatif, arah gaya listrik berlawanan dengan arah medan listriknya ya. Arah gaya medan listriknya. Berarti medan listrik ke arah sumbu Z positif. Besarnya medan listrik ini sama dengan gaya listrik dibagi dengan muatannya ya, atau sama dengan M AZ per Q. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah kecepatan partikel yang besarnya QBR per M, arahnya berlawanan jarum jam. Ini berlawanan jarum jam. Dan medan listriknya sama dengan MAZ per Q ke arah sumbu Z positif. Ke arah sumbu Z positif ya. Jadi jawabannya C.